Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 5. Tidak terasa ya, sudah setahun kalian di kelas 4. Sekarang sudah kelas 5. Tidak terasa ya, cepat banget waktunya. Baik, bertemu lagi dengan salah satu ustadz yang fenomenal ini. Mungkin kalian sudah kenal. Nama saya adalah Pak Andri. Di semester ini mungkin ini pelajaran pertama bagi kalian di materi PAI, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Jadi nanti selama 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama tentang materi PAI, gitu ya. Untuk itu di pembelajaran kali ini Pak Andri sudah siapkan bahan untuk nanti kalian pelajari. Kita akan pelajarinya pelan-pelan saja karena kondisinya sedang seperti ini. Nanti Pak Andri akan sampaikan per materinya sedikit demi sedikit saja supaya nanti kalian bisa mudah dalam memahami, gitu ya. Di bab pertama ini nanti yang akan dibahas di PAI kelas 5 ini adalah yaitu tentang surat At-Tin. Mungkin sebagian dari kalian atau semua dari kelas 5 yang saat ini Andri ampu mungkin sudah mengetahui isi atau sudah hafal tentang surat At-Tin ini. Baik, di pengantarnya di bagian atas mungkin kalian bisa baca, ini di sini ada kata pengantarnya dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf di kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada seluruh 10 misalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja bisa dipecah menjadi 10 kebaikan. Bagaimana bila kita membaca dalam satu surat atau bahkan satu Al-Quran kita khatamkan sekalian, itu akan menjadi banyak kebaikan yang akan menambah nilai pahala kita. Jadi untuk di materi kali ini yang pertama yang akan kita pelajari tentang cara membaca surat At-Tin. Jadi nanti di sini ada beberapa kriteria nanti yang bisa kita pelajari bersama supaya bacaan surat Al-Quran kita akan menjadi lebih baik lagi tentunya. Kita awali dengan prolognya atau pembukanya, yaitu surat At-Tin merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam tentunya. Jadi umat Islam itu mempunyai 2 pedoman hidup. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah yang bersumber dari Rasulullah. Kemudian Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, betul sekali, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami ini yang dimaksud Allah ya. Kami pula lah yang memeliharanya. Itu di surat Al-Hijr ayat ke-9. Siapa saja yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Subhanallah. Jadi anak-anakku semuanya yang rajin membaca Al-Quran, yang bahkan ada yang sampai menghafalkan Al-Quran, nanti akan menjadi nilai plus bagi orang tua kalian semuanya di yaumul akhir nanti akan dipakaikan mahkota kemuliaan yang berasal dari cahaya yang sinarnya seperti terangnya seperti sinar matahari. Kemudian selain itu juga kepada orang tua sang anak ini yang belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran ini, nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Subhanallah. Jadi untuk mulai saat ini, karena kalian sudah tahu ada kebaikan yang sangat banyak di dalam Al-Quran, mari setiap hari usahakan membaca walaupun cuma 1 ayat. Tadi sudah disampaikan, 1 huruf saja bisa memecah sampai 10 kebaikan, apalagi 1 ayat. Tapi maksud membaca cuma 1 ayat.
Jadi kalau bisa ya minimal satu ruko lah gitu, atau satu halaman gitu ya, supaya nanti berimbas juga kepada orang tua kita yang telah mendidik, yang telah melahirkan kita, yang telah memasukkan kita ke instansi Muhammadiyah. Supaya apa? Tujuannya supaya anak putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Semoga nanti kebaikan ini akan membawa orang tua kita semuanya mendapatkan mahkota kemuliaan serta perhiasan yang tidak ternilai. Itu ya anak-anaknya. Baik, lanjut kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu jadi di surat At-Tin nanti kriterianya atau nanti anak-anak kesemuanya di dalamnya nanti akan ada beberapa ciri-ciri yang harus kalian tekankan dalam waktu saat membaca. Contohnya pada tanda baca fathah, kasroh, domah, sukun, tasdid itu harus jelas. Jadi kalau fathah ya A, kalau kasroh ya I, domah ya U. Jadi tidak boleh kurang jelas atau samar-samar. Jadi nanti akan menimbulkan kalimat yang salah dalam artinya, sehingga nanti bacaannya juga kurang baik gitu. Jadi yang pertama harus dibaca, yang harus diperhatikan adalah tanda bacanya. Jadi kalau fathah ya dibaca fathah A, asrah dibaca I, domah dibaca U, sukun harusnya dibaca apa? Ya, mati. Kemudian ini yang paling penting, yang nanti akan sangat ditekankan di surat At-Tin ini adalah tasdid. Jadi ketika nanti huruf di atasnya ada tasdid, jadi kita akan tekan dulu, tahan dulu, ya. Kemudian nanti baru dilanjutkan ke kalimat berikut. Yang kedua, cara membaca Quran pastinya anak-anak Muhammadiyah sudah pasti tahu, apalagi sudah kelas 5, membaca Al-Quran yaitu dari sebelah kanan, sebelah kanan, tangan kanan ke kiri. Jadi dengan huruf Indonesia dari kiri ke kanan. Kemudian suaranya harus jelas, jangan di dalam hati saja, karena ketika kita membaca di dalam hati kadang orang tidak bisa mendengarkan. Jadi kita harus membacanya dengan keras supaya orang di sekitar kita bisa mendengarkan, tapi tidak teriak-teriak, ya beda ya begitu. Yang ketiga kriterianya, huruf yang berharokat atau yang tidak berharokat, atau tidak ada tanda bacanya itu dilompati saja atau tidak dibaca gitu ya. Contohnya di sini ada kalimat wattini, di tanda ini alif dan lam ini di sini kan tidak ada tanda bacanya. Sebenarnya ada, cuman di sini beberapa mushaf tidak menampilkan karena itu adalah sukun ya. Di sini kemudian karena di sini nanti ada tasjidnya, nih ada tasjidnya ini ya. Jadi dia dari fathah kemudian langsung masuk ke tasjidnya. Buat tahan dulu, buat tini gitu ya, karena ini ada matob bi, jadi kita dibaca dua harokat. Buat tini, jadi ditahan dulu karena ada titik ya gitu. Kemudian perhatikan perubahan syakal dan hurufnya. Jadi kalau ada perubahan huruf ya nanti biasanya idgham, kemudian nanti ada idhar juga yang harus dibaca jelas ya jelas, nanti mohon diperhatikan. Kemudian nanti Ustadz akan mencontohkan bagaimana cara pelafalan atau pengucapan ketika kita membaca surat At-Tin ini. Kemudian nanti supaya kalian bisa tirukan, kemudian nanti kalau misalnya sudah beberapa kali baca, diharapkan kalian bisa hafal, atau mungkin sudah ada beberapa yang hafal gitu ya. Baik. Untuk itu tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke tartilnya supaya kalian nanti bisa menirukan bagaimana cara membacanya. Baik, Pak Anja akan mulai ya. Nanti kalian bisa tirukan atau boleh mencontoh, tapi nadanya Pak saya suka nadanya yang seperti ini gitu. Terserah kalian. Jadi untuk lantunan nadanya itu bebas, kalian mengikuti ke lantunan yang kemana boleh, ke arah mana atau ke sesuka kalian lagunya itu. Kalau untuk membacanya yang penting nanti tajwidnya diperhatikan seperti itu supaya nanti membacanya juga benar dan pastinya lantunan suaranya enak untuk didengar. Baik. Pada akan mulai dari ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari ayat pertama, buat ini zaitun, buat tur sinin, wahadal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jadi itu beberapa contoh dari ayat 1 sampai ayat ke-8 Pak Andri sudah contohkan cara membacanya. Jadi ketika nanti ada tasjid ya, tolong diperhatikan karena di surat At-Tin ini banyak sekali tasjidnya. Di ayat pertama saja sudah ada 2 gitu ya. Nanti perhatikan ketika nanti terdapat tanda tasjid ini, nanti kalian tekan dulu. Buat ini ini juga sama, ditahan dulu, bukan buat ini baca itu, bukan. Jadi ditahan dulu, buat ini zaitun, karena ini di belakang mat aridil sukun ya, jadi panjang 2 huruf. Buat ini zaitun, buat ini ya matobi ya, buat turisi, ini juga matobi panjang nin. Kemudian selanjutnya wahadal baladil, kalau ini ada idhar dibacanya jelas, wahadal baladil amin, laqad khalaq, ini ya qalqalah ya, laqad khalaqnal yang ini apa yang sana fi ahsani taqwim, summa, ini juga ada tasdidnya, rodat ini ya, kenapa ini de, karena ini qalqalah, rodadnahu asfala safilin. Kalau tidak panjang jangan dibaca panjang ya, ini kan asfala kan pendek, kadang di sini summa panjang padahal nggak panjang. Jadi kalau tidak panjang tidak perlu dipanjang-panjangkan, begitu ya. Summa radadnahu, yang panjang di na, yang lain tidak. Asfala pendek saja karena tidak ada yang panjang. Safilin gitu. Illalladzina, ini ya ada tasdidnya, illal, kenapa lal, karena di sini ada tasdid juga, jadi ditahan 2 kali. Illalladzina amanu wa amilus, harus mendesis karena di sini ada huruf shad. Illalladzina amanu wa amilus solihat, belakangnya ya taknya agak ngecet sedikit, solihat. Nah, karena ini ada ta tapi di belakang. Falahum ajrun ghairu mamnun, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, ini di beberapa tasdid nanti ditekankan supaya nanti bacaannya semakin sempurna. Alaisa, biasa saja karena tidak ada yang panjang, langsung masuk ke lamnya Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, begitu ya. Baik, nanti boleh dicoba kalian baca surat At-Tin ini berulang-ulang. Mungkin nanti bisa disimak oleh ayah atau bundanya, atau mungkin ada kakaknya yang mau menyimak, boleh nanti Kak tolong simakkan. Kalau misalnya nanti di pas tanda tasdidnya, terutama ini yang banyak terlewat nanti tanda tasdidnya, panjang pendeknya tolong nanti diingatkan
Begitu ya anak-anakku semuanya, supaya nanti bacaan kita semakin sempurna. Gitu. Mungkin untuk materi kita yang pertama ini, nanti kita fokus pada cara membaca dulu. Nanti kalau sudah anak-anakku sudah mendapat respon yang baik dari orang tua, wah kakak, wah adik bagus bacaannya gitu misalnya. Nanti berarti bacaannya sudah mulai bagus, nanti bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita fokus pada cara membaca terlebih dahulu. Dan pastinya cara membaca Quran itu lebih baik apabila ditartilkan. Jadi ada lagunya. Seperti Pak Andi tadi mendayu-dayu, itu cara Pak Andri membaca. Boleh dengan cara kalian tidak harus sama dengan yang Pak Andri praktekkan tadi. Kan Pak Andri di awal sudah sampaikan lagu dalam tartil itu ada banyak sekali, modelnya ada banyak sekali, tergantung kalian sukanya yang mana, atau kalian punya lagu sendiri atau lantunan sendiri untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Yang penting Pak Andri, ketika kita membaca dengan tartil, perhatikan tajwid, perhatikan mahrajnya yang keluar dari mulut kita. Jadi ketika ada wawu ya dibaca wawu, ada tak dibaca tak, ada iklab, ada kol-kolah dan lain sebagainya, semuanya dibaca terdengar dan jelas. Gitu ya. Tentunya dengan lantunan yang hebat. Mungkin demikian pelajaran untuk kesempatan kali ini, supaya nanti bisa kalian coba di rumah. Tentunya setiap waktu sholat pastikan kalian membaca satu surat, pendek tidak apa-apa, seperti contohnya surat Atin ini yang hanya ada 8 ayat. Nanti boleh surat Al-Ikhlas atau surat yang lain yang tentunya nanti kalian hafal, yang bisa kalian lantunkan, karena setiap satu ayat, setiap satu huruf yang kalian baca aja sudah mengandung 10 kebaikan, apalagi satu surat gitu ya, kembali. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah supaya kita tetap terhindar dari wabah atau penyakit COVID-19. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 5. Tidak terasa ya, sudah setahun kalian di kelas 4. Sekarang sudah kelas 5. Tidak terasa ya, cepat banget waktunya. Baik, bertemu lagi dengan salah satu ustadz yang fenomenal ini. Mungkin kalian sudah kenal. Nama saya adalah Pak Andri. Di semester ini, mungkin ini pelajaran pertama bagi kalian di materi PAI, yaitu adalah pendidikan agama Islam. Jadi nanti selama 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama tentang materi PAI, gitu ya. Untuk itu, di pembelajaran kali ini Pak Andri sudah siapkan bahan untuk nanti kalian pelajari. Kita akan pelajarinya pelan-pelan saja karena kondisinya sedang seperti ini. Nanti Pak Andri akan sampaikan per materinya sedikit demi sedikit saja, supaya nanti kalian bisa mudah dalam memahami, gitu ya. Di bab pertama ini nanti yang akan dibahas di PAI kelas 5 ini adalah yaitu tentang surat At-Tin. Mungkin sebagian dari kalian atau semua dari kelas 5 yang saat ini Andri ampu, mungkin sudah mengetahui isi atau sudah hafal tentang surat At-Tin ini. Baik, di pengantarnya di bagian atas mungkin kalian bisa baca, ini di sini ada kata makassarnya dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf di kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada seluruh 10 misalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja bisa dipecah menjadi 10 kebaikan. Bagaimana bila kita membaca dalam satu surat atau bahkan satu Al-Quran kita khatamkan sekalian, itu akan menjadi banyak kebaikan yang akan menambah nilai pahala kita. Jadi untuk di materi kali ini, yang pertama yang akan kita pelajari tentang cara membaca surat At-Tin. Jadi nanti di sini ada beberapa kriteria nanti yang bisa kita pelajari bersama.
Al-Quran kita akan menjadi lebih baik lagi tentunya. Kita awali dengan prolognya atau pembukanya, yaitu surat At-Tin merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam tentunya. Jadi umat Islam itu mempunyai dua pedoman hidup. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah yang bersumber dari Rasul. Kemudian Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, betul sekali, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami ini yang dimaksud Allah ya. Kami pula lah yang memeliharanya. Itu di surat Al-Hijr ayat ke-9. Siapa saja yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Subhanallah. Jadi anak-anakku semuanya yang rajin membaca Al-Quran, yang bahkan ada yang sampai menghafalkan Al-Quran, nanti akan menjadi nilai plus bagi orang tua kalian semuanya di yaumul akhir nanti akan dipakaikan mahkota kemuliaan yang berasal dari cahaya yang sinarnya seperti terangnya seperti sinar matahari. Kemudian selain itu juga kepada orang tua sang anak ini yang belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran ini, nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Subhanallah. Jadi untuk mulai saat ini, karena kalian sudah tahu ada kebaikan yang sangat banyak di dalam Al-Quran, mari setiap hari usahakan membaca walaupun cuma satu ayat. Tadi sudah disampaikan, satu huruf saja bisa memecah sampai 10 kebaikan, apalagi satu ayat. Tapi maksud membaca cuma satu ayat. Jadi kalau bisa ya minimal satu ruko lah gitu, atau satu halaman gitu ya, supaya nanti berimbas juga kepada orang tua kita yang telah mendidik, yang telah melahirkan kita, yang telah memasukkan kita ke instansi Muhammadiyah. Supaya apa? Tujuannya supaya anak putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan soleh. Semoga nanti kebaikan ini akan membawa orang tua kita semuanya mendapatkan mahkota kemuliaan serta perhiasan yang tidak ternilai. Jadi ya anak-anak saya. Baik, lanjut kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu jadi di surat At-Tin ini nanti kriterianya atau nanti anak-anak semuanya di dalamnya nanti akan ada beberapa ciri-ciri yang harus kalian tekankan dalam waktu saat membaca. Contohnya pada tanda baca fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid itu harus jelas. Jadi kalau fathah ya A, kalau kasrah ya I, dhammah ya U. Jadi tidak boleh kurang jelas atau samar-samar. Jadi nanti akan menimbulkan kalimat yang salah dalam artinya, sehingga nanti bacaannya juga kurang baik. Jadi yang pertama harus dibaca, yang harus diperhatikan adalah tanda bacanya. Jadi kalau fathah ya dibaca fathah A, kasrah dibaca I, dhammah dibaca U, sukun harusnya dibaca apa? Ya, mati. Kemudian ini yang paling penting, yang nanti akan sangat ditekankan di surat At-Tin ini adalah tasydid. Jadi ketika nanti huruf di atasnya ada tasydid, jadi kita akan tekan dulu, tahan dulu, ya. Kemudian nanti baru dilanjutkan ke kalimat berikut. Yang kedua, cara membaca Quran pastinya anak-anak Muhammadiyah sudah pasti tahu, apalagi sudah kelas 5, membaca Al-Quran yaitu dari sebelah kanan, tangan kanan ke kiri. Jadi dengan huruf Indonesia dari kiri ke kanan. Kemudian suaranya harus jelas, jangan di dalam hati saja, karena ketika kita membaca di dalam hati kadang orang tidak bisa mendengarkan. Jadi kita harus membacanya dengan keras supaya orang di sekitar kita bisa mendengarkan, tapi tidak teriak-teriak, ya beda ya begitu. Yang ketiga kriterianya, huruf yang berharokat atau yang tidak berharokat, mohon maaf, atau tidak ada tanda bacanya, itu
itu dilompati saja atau tidak dibaca. Gitu ya. Contohnya di sini ada kalimat wattini. Di tanda ini alif dan lam ini di sini kan tidak ada tanda bacanya. Sebenarnya ada, cuman di sini beberapa mushaf tidak menampilkan karena itu adalah sukun ya. Di sini kemudian karena di sini nanti ada tasjidnya, nih ada tasjidnya ini ya. Jadi dia dari fathah kemudian langsung masuk ke tasjidnya. Buat tahan dulu, buat tini gitu ya. Karena ini ada matobi, jadi kita dibaca dua harokat. Buat tini, jadi ditahan dulu karena ada tasjid. Ya, gitu. Kemudian perhatikan perubahan syakal dan hurufnya. Jadi kalau ada perubahan huruf, ya nanti biasanya idgham, kemudian nanti ada idhar juga yang harus dibaca jelas ya jelas. Nanti mohon diperhatikan. Kemudian nanti Ustadz akan mencontohkan bagaimana cara pelafalan atau pengucapan ketika kita membaca surat At-Tin ini. Kemudian nanti supaya kalian bisa tirukan. Kemudian nanti kalau misalnya sudah beberapa kali yang baca, diharapkan kalian bisa hafal atau mungkin sudah ada beberapa yang hafal gitu ya. Baik. Untuk itu tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke tartilnya supaya kalian nanti bisa menirukan bagaimana cara membacanya. Baik. Pak Anja akan mulai ya. Nanti kalian bisa tirukan atau boleh mencontoh tapi nadanya Pak saya suka nadanya yang seperti ini gitu. Terserah kalian. Jadi untuk lantunan nadanya itu bebas, kalian mengikuti ke lantunan yang kemana boleh, ke arah mana atau ke sesuka kalian lagunya itu. Kalau untuk membacanya yang penting nanti tajwidnya diperhatikan seperti itu supaya nanti membacanya juga benar dan pastinya lantunan suaranya enak untuk didengar. Baik. Tadi akan mulai dari ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat pertama. Wattini wazzaitun. Watturi sinin. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Jadi itu beberapa contoh dari ayat 1 sampai ayat ke-8 Pak Andri sudah contohkan cara membacanya. Jadi ketika nanti ada tajwid ya, tolong diperhatikan karena di surat At-Tin ini banyak sekali tajwidnya. Di ayat pertama saja sudah ada 2. Gitu ya. Nanti perhatikan ketika nanti terdapat tanda tasydid ini nanti kalian tekan dulu. Buat ini ini juga sama. Ditahan dulu. Bukan buat ini baca itu bukan. Jadi ditahan dulu. Buat ini wazaitun. Karena ini di belakang mat aridil sukun ya. Jadi panjang 2 huruf. Buat ini wazaitun. Buat ingat matobi ya. Buat turisi ini juga matobi panjang nin. Kemudian selanjutnya wahadal baladil. Kalau ini ada idhar dibacanya jelas. Wahadal baladil amin. Laqad khalaq ini ya, qalqalah ya. Laqad khalaqnal ini apa? Yang sana fi ahsani taqwim. Summa ini juga ada tasydidnya. Rodat ada ini ya. Kenapa ini de? Karena ini qalqalah.
asfala kan pendek. Kadang di sini summa panjang, padahal nggak panjang. Jadi kalau tidak panjang tidak perlu dipanjang-panjangkan, begitu ya. Summa rodadnahu, yang panjang di na, yang lain tidak. Asfala asfala pendek saja karena tidak ada yang panjang. Safilin gitu. Illalladzina, ini ya ada tasdidnya. Kenapa lal? Karena di sini ada tasdid juga, jadi ditahan 2 kali. Illalladzina amanu wa amilus, harus mendesis karena di sini ada huruf qad. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Belakangnya ya, taknya agak ngeces sedikit. Sholihat. Nah, karena ini ada ta tapi di belakang. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, ini di beberapa tasdid nanti ditekankan supaya nanti bacaannya semakin sempurna. Alaisa, biasa saja karena tidak ada yang panjang, langsung masuk ke lamnya Allah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Begitu ya. Baik. Nanti boleh dicoba kalian baca surat At-Tin ini berulang-ulang. Mungkin nanti bisa disimak oleh ayah atau bundanya, atau mungkin ada kakaknya yang mau menyimak, boleh nanti kak tolong simakkan. Kalau misalnya nanti di pas tanda tasdidnya, terutama ini yang banyak terlewat nanti tanda tasdidnya, panjang pendeknya tolong nanti diingatkan, begitu ya anak-anak semuanya, supaya nanti bacaan kita semakin sempurna gitu. Mungkin untuk materi kita yang pertama ini nanti kita fokus pada cara membaca dulu. Nanti kalau sudah anak-anakku sudah mendapat respon yang baik dari orang tua, wah kakak, wah adik bagus bacaannya gitu misalnya, nanti berarti bacaannya sudah mulai bagus, nanti bisa dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita fokus pada cara membaca dulu. Dan pastinya cara membaca Quran itu lebih baik apabila ditartilkan, jadi ada lagunya. Seperti Pak Andri tadi mendayu-dayu, itu cara Pak Andri membaca. Boleh dengan cara kalian sendiri, tidak harus sama dengan yang Pak Andri praktekkan tadi. Kan Pak Andri di awal sudah sampaikan, lagu dalam tartil itu ada banyak sekali, modelnya ada banyak sekali, tergantung kalian sukanya yang mana, atau kalian punya lagu sendiri atau lantunan sendiri untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Yang penting Pak Andri, ketika kita membaca dengan tartil, perhatikan tajwid, perhatikan mahrajnya yang keluar dari mulut kita. Jadi ketika ada wawu ya dibaca wawu, ada tak dibaca tak, ada iklab, ada qalqalah dan lain sebagainya, semuanya dibaca terdengar dan jelas. Gitu ya. Tentunya dengan lantunan yang tidak. Mungkin demikian pelajaran untuk kesempatan kali ini, supaya nanti bisa kalian coba di rumah. Tentunya setiap waktu sholat pastikan kalian membaca satu surat, pendek tidak apa-apa, seperti contohnya surat At-Tin ini yang hanya ada 8 ayat. Nanti boleh surat Al-Ikhlas atau surat yang lain yang tentunya nanti kalian hafal, yang bisa kalian lantunkan, karena setiap satu ayat, setiap satu huruf yang kalian baca aja sudah mengandung 10 kebaikan, apalagi satu surat gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah supaya kita tetap terhindar